Seorang anak sedang makan saat istirahat sekolah. Di saat itu juga teman-teman sekelasnya bertanya kepadanya apa yang akan dia lakukan. I'm trying to win the Boston Marathon. Mendengar itu, teman-teman sekelasnya menertawakannya. Bahkan kepala sekolah juga membujuknya agar berhenti mengikuti kompetisi tersebut. Karena kompetisi maraton 42 km itu tidak cocok untuk siswa SMP lemah seperti dia. Namun dia tidak memperdulikannya, bahkan untuk berlatih dia diam-diam mengikuti perlombaan maraton 10 km di kota kecil. Hanya dengan mengenakan kaos dalam, dia bersumpah kepada semua orang dia tidak akan menyerah. Saat bel berbunyi, dia langsung melesat dan memimpin perlombaan. Slow down, kid. You'll never last 10 miles at that pace. There's only one way to find out. Penduduk kota bersorak untuknya, namun terlihat seorang pria nampak tidak menyukainya. Seperti yang diperkirakan dia kelelahan karena fisiknya yang lemah, bahkan beberapa orang mengira dia sakit. Dia sangat ingin memenangkan maraton tersebut sebagai hadiah untuk ibunya yang menderita koma di rumah sakit. Dia berharap dengan memenangkan maraton tersebut, ibunya bisa terbangun kembali. Ini adalah kisah inspiratif bagaimana mencapai keajaiban. Dia adalah Ralph, anak yang liar karena kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua. Ayahnya meninggal dalam perang dan ibunya menghabiskan waktu lama di rumah sakit karena penyakit serius. Ralph di masa remajanya, sering pergi ke kolam renang untuk memata-matai ruang ganti wanita. Bahkan melakukan hal tidak senonoh di dalam kolam renang. Alhasil, ia ditangkap dan kolam renang ditutup untuk pembersihan selama 3 hari. Kepala sekolah sangat marah ketika mengetahui hal itu. Ralph tidak hanya dimarahi bahkan dihukum. Namun, saat Ralph melakukan pengakuan kepada pendeta terdengar oleh siswa lain dan Ralph langsung menjadi bulan-bulanan di sekolah. Ralph mencoba mengajak kencan wanita, namun ditolak. I'm sorry, because I really can't go on a date with you. Really? I'm becoming a nun. Meski mendapat penolakan, Ralph tetap memberikan buket bunga yang dia bawa kepada wanita tersebut. Ini sangat menjengkelkan bagi Ralph. Sepulang sekolah Ralph pergi ke rumah sakit untuk menemui ibunya. Ia pun tak lupa memuji penampilan awet muda suster-suster tersebut. Namun tepat setelah Ralph mencium ibunya, ibu Ralph tiba-tiba kembali koma. Ralph menjadi cemas. Untuk membangunkan ibunya, Ralph memperdengarkan musik yang indah setiap hari. Ralph juga menyemprotkan parfum di setiap sudut ruangan. Suster perawat mencoba menghibur Ralph. The doctors are saying it'll take a miracle to wake her up. Miracle? Seperti yang dikatakan suster perawat itu, hanya keajaiban yang membuat Ralph dapat melihat harapan lagi. Sampai di dalam kelas, guru Bert secara tidak sengaja menyebutkan kata keajaiban. Ralph sangat bersemangat. Ralph mengangkat tangannya dan bertanya kepada gurunya. Bagaimana orang biasa bisa menciptakan keajaiban? Gak kebingungan untuk menjawab pertanyaannya. Beberapa kalimat agar dapat dimengerti oleh muridnya. Menurutnya menciptakan keajaiban, dan dalam hidup dan hal-hal yang tampaknya tidak masuk akal, serta memiliki kepercayaan diri. Ralph dengan cepat menuliskannya. Kemudian Ralph mengajukan pertanyaan. So anyone could perform a miracle? Technically, yes. Ralph mengira dia sudah punya jawabannya. Ralph tidak sabar untuk segera ke rumah sakit menemui ibunya. Ternyata keajaiban yang maksud Ralph adalah dengan meminum jus dan mengoleskan sedikit pada bibir ibunya. Kemudian Ralph menemui Pak Bert yang sedang berlatih. Di sana Ralph mendengar kata-kata yang mengilhaminya. Boston is one of the world's most prestigious foot races. Anyone on this team winning the Boston Marathon would be a miracle to rival the loaves and fishes. Mendengar itu Ralph semakin bersemangat. Miracle? All right, gentlemen, on your marks. Okay then. Let's run some hills! Tubuh kurusnya sepertinya dipenuhi kekuatan. Mungkin Ralph semakin percaya dengan adanya keajaiban. Ralph dengan semangat memberitahu teman-temannya bahwa dia akan mengikuti kompetisi maraton. Sebelum Ralph mengungkapkan keinginannya menggunakan kekuatannya sendiri untuk menciptakan keajaiban, Ralph terjatuh. Saat Ralph dalam keadaan linglung, tiba-tiba Santa Claus muncul dan membisikkan kata-kata penyemangat untuk berani ciptakan keajaiban. Dari bisikan itu, Ralph seolah mendapatkan kekuatan dan Ralph kembali sadarkan diri. Kemudian Ralph menemui kepada kepala sekolah dan memberitahukan keputusannya. Ralph juga mengatakan bahwa dia mendapat bisikan bahwa akan ada keajaiban untuk membangunkan ibunya yang koma apabila Ralph memenangkan maraton. Namun kepala sekolah menyikapinya dengan dingin. It wasn't God. It was the bump on your head. A hallucination at best. Father, I don't mean to be disrespectful, but... Mr. Walker, trust me. You are not going to perform any miracles. You're not running Boston. Is that clear? Meski kepala sekolah tidak mendukungnya, Ralph tidak menyerah. Ralph terus berlatih meski setiap kali dia berlari 1000 meter, dia kehabisan napas. Kondisi fisik Ralph sama sekali tidak layak untuk mengikuti maraton. Bahkan guru Bert menyarankan agar Ralph berhenti mewujudkan keajaiban yang mustahil ini. Namun Ralph tetap yakin dengan keputusannya. Karena hanya dengan cara ini Ralph bisa menyelamatkan ibunya. Ralph juga meminta temannya untuk membantunya berlatih. Ralph mengikat dirinya ke belakang sepeda dan berlari sekuat tenaga. Ralph yakin, dengan usaha yang keras akan ada seberkas cahaya. Walaupun terjatuh lagi dan lagi.
Persis dengan apa yang dikatakan Guru Bert, teman Ralph juga mengatakan hal yang sama. Ralph hanya mengejar keajaiban yang tak mungkin tercapai. Not if I can train harder than anyone's ever trained before. Even if it means being dragged behind a bike. After that, the miracle is in God's hands. Get on the bike. Namun Ralph tetap yakin dengan tekadnya. Ralph setiap hari selalu mengunjungi ibunya di rumah sakit dengan membawa bunga yang segar. Dengan aroma bunga Ralph berharap ibunya tidak melupakan dunia ini. Namun Ralph tidak tahu kalau aroma bunga tersebut bisa memicu alergi terhadap obat. Ralph hampir melakukan kesalahan besar. Seorang perawat memberi Ralph sebuah Alkitab. Perawat itu mengatakan, ini mungkin membantunya menciptakan keajaiban. Namun terkadang niat baik bisa berujung pada hal buruk. Ralph membaca Alkitab itu sepanjang malam. Ralph terus berlatih berlari 10 km dengan beban berat. Berjalan selama 1 jam dan melompat ke dalam air di musim dingin. Di sekolah, Ralph kerap diolok-olok oleh teman sekelasnya. Karena terlalu memaksakan diri saat berlatih hingga menaiki tangga pun terasa sulit. Ralph bahkan pingsan saat di rumah sakit. Seorang perawat memutuskan untuk membantu Ralph dengan membawanya ke gym untuk berlatih bersama. Ralph menemukan buku tentang maraton dan terdapat juara maraton di dalam buku itu. Itu adalah gurunya, Bert. Ternyata Guru Bert pernah menjadi atlet profesional. Namun saat Ralph menghampiri Guru Bert dan ingin menanyakan perihal tersebut, Guru Bert terlihat menghindar. Sepertinya ada yang dirahasiakan. Ini membingungkan Ralph. Padahal Ralph sangat ingin mendapatkan bimbingan dari Guru Bert. Setelah 3 bulan berlatih sendiri, Ralph mengikuti lomba lari 10 km di kota kecil dan hasilnya sangat mengecewakan. Ralph putus asa dan ingin menghentikan tujuannya. Namun suster menyemangati Ralph dan mengatakan kepadanya bahwa dia hanya perlu yakin akan satu hal. Apapun hasilnya, cobalah yang terbaik. Perkataan suster kembali menyulut semangat Ralph. Guru Bert melihat tekad Ralph yang begitu kuat. Akhirnya, Guru Bert tidak bisa menahan diri untuk melatih Ralph. Guru Bert melatih Ralph selama 3 bulan. Bukan hanya mengajarinya kecepatan, namun mengajarinya juga cara mengendalikan emosi. Guru Bert melatih Ralph berlari melewati hutan, melewati air terjun dari pagi hingga malam. Semangatnya menginspirasi semua orang di sekitarnya. Teman sekelas yang biasa menertawakannya, kini menyemangatinya. Gadis yang disukainya juga mendoakannya. Ralph kembali mengunjungi ibunya di rumah sakit, menceritakan pelatihan yang Ralph lakukan dengan percaya diri. Mom, I think we're closing in on Miracle Country. Sorry it's gonna take so long. Awalnya tampak berjalan lancar, hingga kepala sekolah menemukan tanda tangan nenek Ralph dipalsukan. Faktanya, kakek dan neneknya sudah meninggal dunia dan Ralph hanya tinggal sendiri. Bahkan kepala sekolah memanggil staf kesiswaan untuk memeriksa berkas Ralph, namun prosesnya bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Ralph terus berlatih meski diguyur hujan lebat, namun latihan lari putaran pertama, Ralph menghabiskan waktu 10 menit. Guru Bert sedikit kecewa, tapi Guru Bert tetap menyemangati Ralph. Ralph mencobanya lagi, namun hasilnya semakin melambat. Guru Bert berkata kepada Ralph, tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam maraton dengan level ini. Guru Bert pergi meninggalkan Ralph. Ralph bertanya dengan bingung kemana Guru Bert akan pergi. Guru Bert hanya menjawab ada hal yang harus dia lakukan sendiri. Akhirnya Ralph harus menekan pengatur waktunya sendiri, sebelum Ralph memulai lari di lap terakhirnya. Guru Bert kembali untuk melihat berapa lama Ralph bisa bertahan. Ralph telah mencapai batasnya, bahkan air hujan sudah tidak Ralph rasakan lagi. Ralph berkata pada dirinya sendiri berulang kali untuk bertahan. Tepat ketika dia hampir tidak bisa bertahan, Sinterklas misterius itu muncul kembali. Ralph terus berlari melewati rerumputan, hutan dan tangga. Semakin banyak Ralph berlari, menjadi semakin mudah. Langkah-langkahnya menjadi semakin teratur, hingga putaran terakhir ini menjadi putaran tercepatnya. Mencapai angka yang mengejutkan, kemudian Guru Bert berkata kepada Ralph. I never thought you'd be able to make that workout. Thought it would break you. Namun Ralph menjawab dengan ragu. I don't want to be an orphan. Dia hanya menginginkan apa yang dimiliki anak-anak lain, seperti kasih sayang. Untuk menguji hasil latihannya, Guru Bert mengikut sertakan Ralph dalam maraton 10 km di kota kecil. Dan Ralph berhasil memenangkannya. Kepala sekolah kaget ketika melihat koran yang diberikan Guru Bert. Menurut Guru Bert, terlihat kemajuan yang pesat pada Ralph. Ralph akan mendapatkan hasil yang baik jika mengikuti maraton. Kepala sekolah berpendapat bahwa seorang siswa harusnya belajar, bukan mengejar keajaiban yang tidak jelas. Guru Bert yang selama ini penurut, kali ini bersikap berbeda. Dia mengatakan maraton bukan ranahnya sekolah. Meskipun Anda kepala sekolah, Anda tidak berhak ikut campur. Watch me. If Ralph Walker runs Boston and is absent from this school, his career as a student is over here at St. Magnus. That's my jurisdiction. And if you have any part of it, you are done with this order. There have already been discussions. His mother is dying. And that's the reason he is still a student here. I'm trying to help the boy. He'll be put in a home as soon as the paperwork is done.
Guru Bert menunda pelatihan Ralph, karena Ralph mengalami patah kaki kanan karena peningkatan intensitas latihan. Ketika di sekolah, Ralph mengungkapkan kepada teman-temannya bahwa dia ingin menjual barang-barangnya agar dapat mengikuti maraton di Boston. Namun teman-temannya menyarankan agar Ralph tidak melakukan hal tersebut, karena jika kepala sekolah mengetahuinya, Ralph akan dikeluarkan dari sekolah. Tapi Ralph tidak peduli. Ralph mengatakan cepat atau lambat dia pasti akan dikeluarkan. Lebih baik Ralph berjuang untuk membangunkan ibunya. And your mother has been in a coma for 7 months. She's not coming out. She is so. No, she is not. Ketika Ralph mendengar ini, Ralph langsung kehilangan kendali. Ralph langsung menumpahkan susu ke buku pelajaran temannya, mereka yang dulunya sahabat karib kini berkelahi. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengatai ibunya. Keajaiban membangunkan ibunya merupakan harapan Ralph yang paling utama. Ralph datang ke bangsal ibunya dengan putus asa. Ralph kemudian memutar musik favorit ibunya, namun itu membuat Ralph semakin sedih. Ralph mengelus ibunya berulang kali sembari meminta agar ibunya lekas sembuh. Ralph yang putus asa meluapkan amarahnya dan berteriak. Wake up! Wake up! Jesus, Mary and Joseph, Ralph, what are you doing? I thought the music might wake her up. Well, it won't. I know. Ralph hanyalah seorang anak berusia 14 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Setelah kembali ke rumah, keyakinan Ralph mulai goyah. Dengan mengenakan seragam militer ayahnya sambil meminum minuman beralkohol, Ralph membuang baju orang tuanya ke perapian. Ralph tidak bisa mengerti mengapa orang lain bisa dengan mudah memiliki kasih sayang keluarga. Karena dalam keadaan mabuk, Ralph tidak sadar api perapian mulai merambat dan membakar rumahnya. Untungnya Ralph masih sempat untuk menyelamatkan diri. Namun foto dirinya dan orang tuanya hangus terbakar. Di pagi harinya, kepala sekolah datang untuk menghibur Ralph dan akan menempatkan Ralph di rumah temannya. Namun dengan syarat Ralph tidak bisa pergi ke Boston. Ralph pun menyerah. Namun percakapan mereka terdengar oleh temannya. Setelah kepala sekolah pergi, temannya duduk di sebelah Ralph. Dia berkata agar Ralph tidak mendengarkan kepala sekolah. Namun saat ini, Ralph sudah kehilangan semangat juangnya. Lalu temannya mengatakan sesuatu kepada Ralph. I believe you can win the race. Guru Bert merasakan semangat yang meluap di dalam dirinya yang ditularkan oleh Ralph. Dengan bersemangat Guru Bert meletakkan buku di tanah dan membuat garis kemudian mengambil posisi awal maraton. Guru Bert bergegas menuju kantor kepala sekolah. Di hadapan kepala sekolah dengan lantang dan tegas Guru Bert memutuskan untuk membawa Ralph ke kompetisi. Bagi Guru Bert tidak masalah meskipun dia dipecat dari pekerjaannya. Namun kepala sekolah mengatakan kepada Guru Bert bahwa menciptakan keajaiban sama saja dengan menentang Tuhan. Guru Bert tersenyum dan berkata, You know what? Before I met that young man, I didn't much believe in anything. But now I'm starting to think that one day, when my time is up, God is going to ask me, George, did you ever put it on the line? Did you ever not know and still jump? Did you ever just close your eyes and let go? And right now, Father, my answer would be no. No, I never did. So I am closing my eyes. Mendengar itu, kepala sekolah merasa bergairah, bahkan merasa kembali muda. Namun dia sadar bahwa dia tidak pernah bekerja keras untuk mewujudkan impiannya. Sebelum keberangkatan, Ralph mengunjungi ibunya untuk berpamitan dan berdoa. Lalu Ralph membeli tiket ke Boston sendiri. Tidak lama kemudian, kisah perjuangan Ralph mengikuti kompetisi maraton demi ibunya itu tersebar di koran. Teman Ralph berpendapat bahwa Ralph pasti bisa menang, agar pihak sekolah mendengar beritanya. Bahkan teman Ralph ini diam-diam menyelinap ke ruang siaran untuk mengarahkan mikrofon ke radio yang menyiarkan maraton. Guru Bert menghampiri Ralph, membagi pengalamannya dan mengajak Ralph untuk berdoa bersamanya. Penduduk kota semuanya bersiap di dekat radio, dan berdoa agar Ralph bisa melakukan keajaiban. Bahkan kepala sekolah pun ikut cemas. Ralph dikelilingi oleh para atlet senior yang sudah terkenal sejak lama, nampaknya tidak peduli seberapa banyak Ralph berdoa, Ralph tidak memiliki peluang sedikit pun. Disertai dengan suara tembakan, Boston Marathon ke-53 resmi dimulai. Semua mata tertuju pada Ralph, tapi Ralph nampak menikmatinya melintasan tanpa gangguan apapun. Penduduk kota berdoa untuk Ralph, semoga Ralph bisa menciptakan keajaiban. Setelah kompetisi berjalan cukup jauh hingga membentuk eselon 1 dan Ralph ada di antara mereka. Para komentator terkejut, sebab juara pasti akan muncul dari eselon 1. Dan Ralph masih berlari dengan mantap. Guru Bert juga ada di sana untuk menyemangatinya. Ralph sempat dicurangi oleh peserta lain, bahkan pijakan kaki Ralph sedikit goyah, tapi Ralph tidak memperdulikannya dan kembali berusaha mengambil posisi terbaik lagi. Semua orang terkejut dan tidak ada yang menyangka kalau Ralph bisa setangguh itu, bahkan mampu memimpin di depan. Sebentar lagi kompetisi akan sampai pada titik paling kritis. Teman-teman Ralph sangat gugup, dan Ralph mulai kelelahan. Ralph hanya bisa terus menyemangati dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Tepat ketika tenaga Ralph hampir mencapai batasnya, keyakinan yang kuat itu muncul kembali.
You can do it. It'll be a miracle. Come on. Run, Walker. Run! Run! 5 yards clear of Walker. Now 10. Walker's marathon looks to be over. He can't have anything left at this point. Ralph sukses mengejar sang juara sebelumnya, hingga datanglah ke tahap sprint terakhir. Kedua pemain berjalan beriringan. Semua orang bersorak untuk Ralph, teman-teman Ralph sangat tegang. Bahkan kepala sekolah sangat gugup hingga sulit bernafas. Mereka semua mengharapkan Ralph melakukan keajaiban. Lewati tikungan terakhir, hanya tersisa 350 meter di akhir lomba. Semua orang berteriak memanggilnya, seolah berbicara tentang Ralph, ciptakan keajaiban untuk ibumu. Believe it. The kid has got legs, but can he hold on? Walker and Bannon step for step. Bannon's training. I've never seen him before. Walker's surgeon. He has a half step on Bannon. No, Bannon answers. They're dating again, and neither one is breaking. Bannon is giving everything he's got, and Walker is still out in the lead. They're closing in on the finish line. Coming down the stretch, ladies and gentlemen. Who would believe it? Bannon's never been tested like this before. 50 yards to go. Bannon now slightly ahead. Does Walker have one last surge? Walker giving it everything he has. The runners appear utterly drained, but they are sprinting, willing themselves to the finish line. This is now a battle of wills, sheer determination. Perlombaan akhirnya sampai di garis finish. Juara sebelumnya mulai berakselerasi, dan pada akhirnya, Ralph harus menerima di finish kedua. Pada saat itu Ralph terlihat hancur, berlutut dan menangis. Dia kehilangan kejuaraan, lebih dari itu keajaiban untuk membangunkan ibunya pun hilang. Ralph berjuang keras untuk kejuaraan ini, namun hasilnya tetap sama. Bukan hanya Ralph, namun terlihat semua orang yang mendukungnya juga merasa hancur. Seolah keajaiban itu sulit untuk diwujudkan. Setelah kompetisi usai, Ralph kembali ke ibunya. Ralph meletakkan medali itu dengan lembut di tangan ibunya. Berharap ibunya bisa bangun dan melihatnya. Suster perawat masuk dan menghibur Ralph. Perawat itu berkata meski Ralph bukan sang juara, tapi Ralph akan selalu menjadi kebanggaan kotanya. Lalu ketika Ralph kembali ke sekolah, semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan. Terlihat teman-teman di sekolahnya merasa kagum pada Ralph. Tidak ada satupun yang menertawakan dan meragukannya lagi. Semua orang kagum padanya. Mereka melihat kekuatannya, melihat kerja kerasnya, melihat kegigihannya. Ralph tidak perlu membuktikan dirinya dengan gelar juara. Cukup dengan keteguhan hati dan pantang menyerah. Itu adalah keajaiban sesungguhnya. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah, bahwa untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan terkadang harus ada pengorbanan, kerja keras dan pantang menyerah. Karena di mana ada kesulitan, di sana ada kemudahan. Salam sayang dari kami tim kreatif Abal-Abal. Jangan lupa like dan subscribe.